Sekarang mari kita lihat tentang basmalah. Yang pertama adalah hukum dari basmalah itu. Basmalah adalah istilah yang dipakaikan untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada orang kadang di awal pembukaan acara, karena ada kebiasaan untuk lebih mari kita buka acara kita dengan baca basmalah. Ia baca Ustaz, basmalah. Basmalah itu adalah istilah yang dipakai untuk kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada orang tak biasa buka dengan basmalah. Mari kita tutup dengan hamdalah, hamdalah. Mari kita ucapkan hauqalah, hauqalah. Ini tak ngerti la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu istilah. Walaupun sebenarnya secara umum bahasa Arab tidak mengenal kependekan. Itu makanya kan pernah ada tak kajian-kajian taqwa. Nah, taqwa itu terdiri dari ta, qaf, waw, ya, begitu kan? Nah, kemudian ta tawadhu. Nah, qaf qanaah, waw wara, ya yakin. Yukah model itu bahasa Arab bisa diuraikan? Tidak. Nah, itu tafsir jalan lain namanya, tidak tafsir jalan lain. Nah, jadi bahasa Arab tidak bisa dibegitukan gitu. Nah, jadi basmalah tentu bukan kependekan seperti kalau kita kan memang punya kependekan PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, kita begitu-begitu. PSBB kalau dulu. Nah, ini bahasa Arab tidak dibegitukan. Walaupun sekarang Arab kontemporer mulai ada memunculkan istilah begitu. Tetapi secara akarnya bahasa Arab tidak mengenal, tidak ada disingkat-singkat dengan huruf awal dan berbagai macam gitu. Nah, tapi ada beberapa mustalah yang dipakai seperti basmalah menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak bisa dikatakan kependekan sebab ra-nya ar-rahmannya mana? Tidak. Jadi basmalah, hauqalah, hamdalah. Nah, isti'adzah misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah mustalah yang digunakan untuk menunjukkan kalimat-kalimat yang ma'ruf. Nah, terkait dengan basmalah, sebelum Al-Fatihah tersebut ada dua pandangan ulama secara garis besar. Pendapat jumhurul ulama, jumhur al-ulama, kalau kita persempit istilah jumhur ini kepada mazhab fiqih yang masyhur. Mazhab fiqih yang masyhur itu ada 4 mazhab. Ya. Ada mazhab Hanafi, ini imam mazhab yang paling tua dari 4 imam mazhab. Kemudian Imam Abu Hanifah ya. Kemudian adalah Imam Malik dengan pengikutnya disebut dengan mazhab Maliki. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i yaitu mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal disebut mazhab Hambali. Pengikutnya disebut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah atau Hambaliyah ada juga menyebut. Nah, kalau kita perkecil skop jumhur tadi dari mazhab yang 4, maka jumhur yang dimaksud adalah selain dari mazhab Maliki. Jadi 3 mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali, berpendapat bahwa orang yang melakukan salat al-masyru' yang disyariatkan setelah mereka membaca a'udzubillah wa qabla dan sebelum an yabda'a bil Fatihah, sebelum memulai al-Fatihah, dimasyru'kan ayyubasmila, disyariatkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 mazhab. Jadi dari ampek mazhab fikih yang masyhur, 3 mengatakan disyariatkan. Jadi ada di dalam petunjuk syariat.
ada di dalam petunjuk syariat, setelah membaca ta'awuz, sebelum membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin, disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Jumhur yang dimaksud apa tadi? Yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah atau Hanabilah. Nah, tentu pendapat ini tidak lahir begitu saja sebagaimana konsep yang kita jelaskan tadi. Pendapat ini tentu berdiri di atas hujjah, di atas dalil yang dijadikan hujjah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Abu Hurairah? Annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum membaca Al-Fatihah membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Abu Hurairah? Jadi suatu kali Abu Hurairah ini salat. Abu Hurairah sahabat Nabi melakukan salat. Kemudian beliau baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata, "Inni ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Hurairah mengatakan bahwa salatnya itu mirip dengan salat Rasul, Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berarti bacaan bismillah yang dibaca oleh Abu Hurairah, dia nisbahkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serupai ko Nabi salat. Nah, salat nan amo lakukan iko asbahukum. Dari salat kamu adalah yang paling mirip dengan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis tersebut kan mudah difahami bahwa bacaan dari Abu Hurairah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu berarti seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nah, itu maka ulama mengatakan fa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini ada isbat, ada penetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah meniru Nabi bahwa bismillah dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dalil yang jadi rujukan, yang menjadi hujjah bagi para ulama yang mengatakan bismillah itu disyariatkan, disuruh untuk dibaca. Kita belum berbicara sir dan jahar ya. Kau baru pakaro membacanya. Ngaji fikih kau tak boleh terkaja. Orang dong ngaji fikih kau tak kageh. Atau mota tu kacau je tu. Ada ustaz ngaji, bapak dan ibu-ibu, berzina itu tidak halal. Pas tidaknya, dia ngecek je kawannya. Pas halalnya, dia maduk ke ustaznya. Berisiko mengaji hukum. Nah, ini adalah pendapat yang dinukilkan dari 3 mazhab tadi. Nah, berarti ada satu mazhab lagi, yaitu mazhab Maliki. Dinukilkan pendapat langsung dari imam mereka, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah imam Darul Hijrah, guru dari Imam Syafi'i. Jadi itu makanya kalau awak berbeda, ya, taruhlah dalam pengajian awak lebih condong ke pendapat iko. Ada ustaz lain mungkin tak condong sama je pendapat awak. Itu tidak merendahkan derajatnya sebagai ustaz, sebagai alim. Ada awak kan indah. Nambah sapo guru awak saja, guru orang tak sapo ke don, tak boleh model itu. Berbeda biasa. Imam Malik dalam hal itu berbeda perkara basmalah dengan imam nombor 3.
Padahal imam yang lain ada yang muridnya. Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik ibn Anas. Bahkan murid-murid Imam Abu Hanifah, sahabat Imam Abu Hanifah mengambil fikih pula kepada Imam Malik. Tapi apakah karena dia berbeda perkara ini kemudian turun derajat keulamaannya? Tidak. Batal kedudukan sebagai mujtahidnya? Tidak. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak, umat akan memandang bahawa Imam Malik ibn Anas adalah mujtahid umat, imam madhab. Di kelemahan awak kini kau tidak. Ada kelemahan awak, terlalu mudah nak menilai orang. Karena anda berbeda dalam satu pandangan. Nah, lihat di sini. Imam Malik la yaqra'u fil salat Bismillahirrahmanirrahim fil maktubah la sirran fi nafsihi wala jahran. Nah, wa qala asy-sya'n tarku qira'ati Bismillahirrahmanirrahim fil fariidah. Qala la yaqra'u sirran wala alaniyah la imaman wala ghair imam. Qala wa fil nafilah in ahabba fa'al wa in ahabba tarak dzalika wasi'. Nah, itu dalam kitab Al-Mudawwanah. Ini kitab induk dari mazhab Maliki dan kitab Mawahib Al-Jalil. Nah, ditemukan apa fatwa dari Imam Malik? Di dalam salat tidak ada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik di dalam salat fardu. Begitu juga baik sir maupun jahar. Dan beliau berkata, sya'nu tarku qira'ati bismillah. Yang menjadi ketentuan adalah tinggalkan membaca Bismillahirrahmanirrahim fil fariidah, di dalam yang fardu. Qala, apa kata beliau? La yaqra', tidak membaca. Orang salat tidak perlu membaca bismillah. Sirran wala alaniyah, baik sir maupun diterang-terangkan, jahar, tidak dibaca. La imaman, tidak imam, wala ghair ma'mum, dan tidak pula makmum. Ghair imam tidak perlu membaca. Jadi imam makmum tidak perlu membaca. Wa fil nafilah, bagaimana dalam perkara yang sunat, salat sunat? Wa in ahabba, jika dia senang membaca, jika dia senang membaca, fa'al, silakan. Kalau dia mau meninggalkan, tinggalkan. Artinya, kesimpulan dalam mazhab Maliki bahawa membaca bismillah ghairu masyru', tidak disyariatkan. Nah, awak bertangkap perkara sir dan jahar. Ada orang yang kesimpulan tak baca semua sekali. Baca orangnya. Nah, yang berpendapat seperti itu bukan ulama sembarangan. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, sahib kitab Al-Muwatta. Siapa yang tidak kenal dengan Muwatta Imam Malik? Kitab hadis pertama yang ditulis dalam bab-bab fiqih, yang sampai hari ini dibaca orang, dirujuk orang, disyarahkan orang. Nah, tentu beliau tidak mengatakan itu berdasarkan kepada hawa nafsu, tetapi merujuk kepada dalil pula. Apa dalil? Nah, dalilnya adalah hadis Anas ibn Malik. Hadis Anas ibn Malik di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, kalau orang mendengar tadi Nasa'i, ya ini Bukhari Muslim. Kenapa jumhur memilih yang sana? Kenapa bukan memilih yang ini? Nah, apa bunyi Anas? Hadis Anas, Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa kanu yaftatihuna al-qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Itu dalil. Saya, kata Anas, salat di belakang Nabi
Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang Abu Bakar. Di belakang Umar bin Al-Khattab. Di belakang Utsman bin Affan. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya salat di belakang Nabi dan 3 khalifah beliau. Nah, wa kanu, dan mereka itu mulai dari Nabi sampai Utsman, yaftatihuna, membuka al-qiraah, membuka atau memulai bacaan mereka dengan apa? Bilhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. La yadhkurun, mereka tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim fi awalil qiraah, baik di awal bacaan atau fi akhiriha, atau di akhirnya. Itu pendapat Imam Malik, dalilnya itu, dalil Anas ibn Malik itu. Nah, kok kalau sampai di psikosa ngaji, kok ibu-ibu pusing pulang. Nah, ada orang mengatakan, bah kau dakwa ambil Bukhari Muslim. Nah, itu yang makanya kenapa saya sering katakan, ada orang, mana kok Buya pernah mengecekkan bahwa menuntut ilmu tak bisa aja grup WA dah. Dan tak bisa aja YouTube dah, aja TikTok. Tapi mengaji itu betul-betul diikuti dalam majlis. Karena kita tahu saja sekarang orang sering memotong-motong kajian, dan tidak sedikit dari kajian itu melahirkan pertanyaan. Itu makanya mau tidak terlalu mendorong jamaah untuk menghabiskan hari ngaji situ sebentar, galak-galak tak duduk kaji. Nah, sebaiknya bertanang-tanang sajalah dan ikuti kajian itu utuh. Nah, mari kita lihat, apakah dengan alasan bahwa satu Bukhari Muslim kemudian lain kemudian selesai masalah? Belum tentu. Karena kalau kita lihat dalil, jadi kalau awak beraja dalil sekejap, dalil itu kan tidak satu, tapi ada dalil itu yang muttafaq alaiha, disepakati atasnya, ittafaqa alail ulama. Ulama sepakat itu sebagai dalil, artinya sebagai alasan yang dipakai untuk menetapkan hukum. Ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Walaupun nanti dalam perkara qiyas dan ijma' ini ada perbedaan, tapi bukan setelah kita baca, bukan perbedaan pada esensi pengakuannya, tapi kadang pada mustalahat istilahnya. Jadi karena itu 4 ini secara umum ulama mengatakan 4 ini ada dalil disepakati. Kemudian ada dalil-dalil lain yang ikhtilaf ulama di dalam mempergunakannya. Mulai dari, termasuk salah satunya adalah uruf. Nah, adat. Bagi ulama yang memakai adat sebagai dalil, ada batasan-batasan, tak sadu adat jadi alasan. Nah, termasuklah di dalamnya istihsan, istislah, saddud dzari'ah namanya. Kemudian ada qaul sahabi, pendapat sahabat. Kemudian ada lagi istishab. Kemudian ada lagi syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Itu dalil-dalil ikhtalafa fihi ulama, ulama berbeda pendapat. Nah, itu secara umum. Tapi ketika kita membaca satu persatu dari ayat dan sunnah tadi, ada kategorinya. Ada dalil yang 2 yang berupa nas tadi itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ulama mengkategorikan, ada dalil ini dari sisi sumbernya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Apa itu? Satu Al-Quran.
Kita imani itu dari Allah Subhanahu wa taala, nuqila ilaina, dinukilkan kepada kita sampai hari ini yang kita baca itu adalah manqul bit tawaturi, secara mutawatir. Karena itu Al-Qur'an itu kalau ada orang yang mencoba-coba untuk memalsukannya, mengurangi satu kata saja, kan mudah saja ketahuan. Ada percetakan yang salah cetak, langsung saja. Saya kalau sering menemu, Buya, aku ada Al-Quran salah cetak, ketahuan saja. Nah, kenapa? Karena semenjak dahulu Al-Quran ini tidak dipelihara dengan kitabah. Jadi tidak diandalkan dengan tulisan. Itu hikmahnya. Kalau dengan tulisanlah diandalkan, hilang tulisan. Nah, sama je anak kuliah gini. Selesainya sarjana, habis kajinya, bagus itu, dia tercatat di buku. Bapa sebelum ujian. Sudah ujian, hilanglah dengan angka A, B, C itu. Habis. Nah, Al-Quran dahulu tidak diandalkan catatan. Jadi makanya kalau kita bicara Al-Quranul Karim dari sisi tarikhnya, sejarahnya, tidak diandalkan pemeliharaan dengan catatan. Tapi pemeliharaannya dengan apa? Dengan hafalan. Makanya huffaz, para huffazul Quranul Karim itu banyak dari kalangan sahabat, termasuk khalifah yang berempat itu adalah hafiz. Tapi tak ada orang menyebut hafiz doh. Kini saja adalah muncul pakai gelar baru doh. Hafiz. Nyo hafiz Quran doh. Juz bara juznya dapat juz 30. Orang 30 juznya 30, tapi lah hafiz lo panggilannya. Nah, Al-Quran karena mutawatir. Mutawatir itu apa maknanya? Arti mutawatir yaitu suatu khabar yang disampaikan oleh jam'un minan nas, sekelompok orang, banyak orang, tidak satu dua dah. Banyak orang dari generasi ke generasi, itu mutawatir. Sehingga dengan jumlahnya yang banyak itu tidak mungkin mereka bersepakat untuk berbohong. Kalau dulu baru kemungkin. Ini misal, bersuak sahabat di Damaskus. Kemudian mendengarkan kisah cerita itu. Atau dia bacakan ayat Al-Quran. Kemudian pergi ke Iraq. Baca lo Al-Quran. Sama, mirip. Pergi lo ke Yaman. Bersual. Kalau dulu tu tak mungkin sepakat. Tak ada grup WA. Nah, kok bisa sama ya? Dan tidak ada diriwayatkan kadang mereka berkumpul untuk membuat cerita berbagai macam kebohongan dan sebagainya. Jadi dengan jumlah mereka yang banyak itu yastahil, mustahil at-tawatu, mereka bersepakat alal kadhib untuk berdusta. Jumlah itu tu dari generasi sahabat banyak, generasi tabi'in banyak, generasi berikut tabi'in banyak, sampailah ke tangan penulis atau yang mencatat, sampai sekarang dibukukan. Itu dinamakan mutawatir. Nah, Al-Quranul Karim keseluruhannya mutawatir. Makanya kalau orang mendefinisikan Al-Quran adalah ma anzalallahu azza wa jalla ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-maktub baina ad-daftaini bil lughati al-arabiyyah, yang tertulis sekarang dibukukan itu di dalam antara dua kulit itu dengan bahasa Arab. Al-Mu'jiz, yang mengandung mu'jizat baik di lafaznya maupun pada maknanya. Al-Muta'abbadu bitilawatihi, yang beribadah membacanya, yang dimulai dengan Al-Fatihah, dan Al-Mukhtatamah ditutup dengan Surat An-Nas. Al-manqulu ilaina bitawaturi, dinukilkan dengan mutawatir. Nah itu. Nah, hadis adakah dalam kategori mutawatir? Ada. Nah, jadi yang mutawatir itu Al-Quran, dan ada bahagian dari sunnah yang dalam kategori mutawatir. Ini tingkat dari kualitas hadis, kesahihan hadis yang paling tinggi. Nah, dalam perkara yang mutawatir seperti ini, sumbernya kita yakin.
Tapi apakah dengan keyakinan akan sumbernya itu berarti selesailah kita bisa mempergunakannya? Belum tentu. Kenapa? Karena dalil yang telah dijamin kebenaran asalnya itu bisa jadi di dalam maknanya mengandung ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Nah, inilah yang terjadi pada hadis. Walaupun hadis Anas tadi tidak dikatakan mutawatir, tapi hadis itu sahih. Hadis yang dari sisi asalnya dari Nabi, kuat, dugaan kuat kita bahwa itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari sisi maknanya jangan dikatakan satu pemahaman. Kenapa demikian? Anas ibni Malik mengatakan beliau salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka itu membuka bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin, membuka al-qiraah. Nah, tidak menyebut, jadi katanya la yadhkurun, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Begitu kata Anas. Nah, menurut jumhur ulama ini ada dua kemungkinan. Nah, yang disebut oleh Anas itu adalah yang dibaca secara jahar, itu yang terdengar. Artinya hadis Anas tidak menafikan Nabi menyebut bismillah secara sir. Itu pemahaman dari jumhur ulama. Iyo, batu hadis Anas. Hadis Anas itu mengatakan membuka dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, tidak begitu, tapi langsung alhamdulillahirabbil alamin. Apakah hadis Anas ini berarti meniadakan Nabi tidak membaca sama sekali? Tidak sampai ke sana. Nah, begitu pemahaman jumhur ulama. Yang disebutkan oleh hadis Anas, Nabi tidak membacanya dengan membaca Al-Fatihah itu tidak terdengar beliau menyebut bismillah. Itu kemungkinannya. Artinya apa? Hadis Abu Hurairah dengan hadis Anas pada hakikatnya tidaklah bertolak belakang. Hadis Anas menyatakan anan terdengar, hadis Abu Hurairah menunjukkan anan dibaca baik sir maupun jahar. Nah, mana rancak meninggalkan satu hadis atau mengamalkan satunya? Nah, maka jumhur ulama lebih cenderung di samping memakai hadis Anas, tetap memakai hadis Abu Hurairah bahwa Nabi tetap membaca bismillah, walaupun Anas mungkin tidak mendengarkan bacaan beliau itu karena mungkin Nabi membaca sir. Nah, begitu jawabannya. Nah, berdasarkan kepada kajian tadi, maka saya juga lebih cenderung kepada bismillah dibaca sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi pakaro dibacanya, pakaro disabuinya, kita mengambil yang kuat adalah tetap membaca. Itulah selesai kaji bismillah, alun lain minum membaca. Dari urusan membacanya sudah selesai kita jelaskan. Tinggallah masalah kedua, apakah membacanya itu sirkah atau jahar? Tinggal ini masalahnya lagi. Urusan membacanya lah dibaca. Jadi sesudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau a'udzubillah tadi sudah kita jelaskan pada pertemuan lalu dibaca sirran. Jadi tidak ada dibaca jahar. Nah, bagaimana dengan bismillah? Nah, dalam perkara ini
Bukan hanya dua pendapat sebenarnya pendapat ulama. Nih kalau kita telusuri ya, bukan hanya dua. Tetapi ada aqwal, ada beberapa pendapat ulama. Nah, yang pertama adalah annahu la yajhar. Pendapat pertama tidak dijaharkan. Bismillah dibaca sir. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah Bismillah disyariatkan untuk menjaharkannya. Itu pendapat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, orang yang salat boleh memilih mana ketujuannya, bolehnya jaharkan kadang, bolehnya sirkan. Nah, jadi ada tiga pendapat, bukan dua. Nanti kita jelaskan masing-masing. Siapa yang berpendapat seperti itu? Yang pertama, yang berpendapat bahwa bismillah itu tidak dijaharkan, tapi dibaca. Dibaca iya, tapi tidak dijaharkan. Maknanya dibaca sir. Ini adalah pendapat jumhurul ulama. Kalau pendapat jumhurul ulama berarti dari tiga wak kerucutkan tadi kan 4 mazhab dan cik tak baca sama sekali. Mazhab Maliki itu dinukil dari Imam Malik. Kemudian 3 lagi yang tinggal. Berarti dari yang 3 tadi yang mensirkan bacaan ada 2 mazhab. Nah, itu makanya dikatakan itu pendapat jumhur al-ulama, sebagaimana kalau kita lihat dalam kitab mazhab Hanafi, Bada'us Sana'i bertemu. Begitu juga di dalam kitab Al-Awsat, Al-Imam Ibnul Munzir juga bertemu bahwa ada jumhur ulama berpendapat bacaan basmalah itu sirran. Nah, apa kata Ibnul Munzir? Qalat ta'ifatun, sekelompok orang mengatakan la yujhar bismillahirrahmanirrahim wa yaqra'uha al-imam fi awwalil hamd, dibaca oleh imam di awal membaca alhamdulillah, mana al-fatihah, wa yukhfiha, dan dia sembunyikan atau dia lunakkan bacaannya. Hadza qaulu Sufyan ats-Tsauri. Siapa di antara ulama kalangan tabi'in? Kalangan tabi'in sebelum kemunculan imam-imam madhab adalah al-Imam Sufyan ats-Tsauri, ashabur ra'yi, berarti adalah pengikut madhab Imam Abu Hanifah, Hanafi berarti. Wa kana Ahmad, dan begitu juga Imam Ahmad, wa Abu Ubaid. Nah, dan seterusnya berpendapat bahwa bismillah la yajhar, tidak dijaharkan oleh orang yang salat. Nah, dan di antara sahabat dinukilkan yang tidak menjaharkannya adalah Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, dan Abdullah bin Zubair. Itu adalah ulama-ulama dari kalangan sahabat, baik kibar maupun sigharus sahabat, yang di dalam praktek mereka salat dinukilkan mereka itu la yajharun, tidak menjaharkan basmalah, tetapi membacanya sirran, sir. Nah, begitu juga Ibnu Hubairah menukilkan. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat la yusannu, tidak disunnahkan untuk menjaharkan basmalah. Sedangkan Imam Malik la yusannu, bahkan membacanya yang tidak disunnahkan. Imam Malik
bukan tidak jahar saja, tidak dibaca sama sekali. Jadi membaca itu tidak sunnah. Fa in qaraha la yajhar biha. Jika pun dibacakan menurut Imam Malik, kalaupun ada tadi Imam Malik ada berpendapat boleh dibaca ketika salat sunat. Kalau toh dibacakan menurut Imam Malik lam yajhar, juga tidak menjaharkan. Artinya mayoritas mazhab mengatakan tidak jahar basmalah. Wa qala Syafi'i, dan Al-Imam Asy-Syafi'i berkata yusannu, disunnahkan untuk menjaharkannya. Begitu juga Al-Imam At-Tahawi juga menukilkan demikian, bahwa Imam Asy-Syafi'i termasuk Ibnu Abi Layla dan lain-lain mengatakan berbeda pandangan. Wa Syafi'i yaqra. Jadi kata Imam Syafi'i dibaca fi kulli raka'ah. Setiap rakaat dibaca. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut beliau. Begitu juga sedangkan Imam Malik la yaqra, tidak dibaca sama sekali, baik sir begitu juga jahar. Nah, dalam nafilah, dalam amalan sunat, dalam salat sunat silakan kalau dia mau baca atau tidak baca terserah. Namun kalau dia baca tetap saja sir. Imam As-Sawri dan lain-lain mensirkan bacaan. Imam Ibnu Abi Layla kalau dia mau menjahar silakan menjahar, kalau dia mau menyembunyikan. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat menjaharkan bacaan. Nah, dan inilah yang dipilih kemudian dari dua pendapat oleh para ulama sebagian. Nah, kalau kita di Indonesia, Muhammadiyah cenderung kepada pendapat ini. Nah, tentu ada dalil. Ada dalil. Mana dalil? Dalil yang pertama yang dipakai oleh orang yang tidak menjaharkan ini adalah dalil Anas tadi. Jadi hadis Anas ibni Malik di dalam riwayat Bukhari Muslim tadi tidak dibuang, tapi difahami oleh jumhur, difahami bahwa itu bukan menunjukkan tidak dibaca, tapi menunjukkan tetap dibaca tapi dalam keadaan sir, karena itu tidak terdengar oleh Anas. Nah, makanya Anas mengatakan bahwa sallaitu khalfan Nabi, saya salat di belakang Nabi, saya salat di belakang Abu Bakar, saya salat di belakang Umar bin Al-Khattab, saya salat di belakang Utsman ibn Affan. Tidak ada seorang pun mereka itu yang membaca bismillah. Kanu yaftatihuna al-qira'ah, mereka itu memulai atau membuka bacaan mereka dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya apa? Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillah, bismillahnya adalah sir. Karena itu Anas mengatakan tidak saya dengar mereka itu membaca basmalah. Nah, dalil yang kedua adalah hadis Ibnu Mughaffal. Jadi Abdullah Ibnu Mughaffal radhiyallahu an ketika mendengarkan anaknya salat, anak sahabat salat terdengar oleh ayahnya, terdengar oleh dia anaknya itu menjaharkan ketika salat Bismillahirrahmanirrahim, terdengar oleh bapaknya sahabat Nabi Abdullah bin Mughaffal. Kemudian fa'ankara alaih, diingkari perbuatan, artinya diprotes oleh ayahnya. Wa qala, apa kata Abdullah bin Mughaffal? Abdullah berkata, sallaitu khalfan Nabi, saya salat di belakang Nabi, wa Abi Bakar, dan di belakang Abu Bakar, wa Umar, dan di belakang Umar, wa Utsman, dan di belakang Utsman, falam asma ahadam minhum, dan saya tidak mendengarkan seorang pun dari mereka itu, mulai Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman,
yajharu bi bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis ini ada di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, ada dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dan ada dalam riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi sudah dua dalil. Dalil Anas satu, dalil dari Abdullah ibn Mughaffal yang meluruskan salat anaknya ketika anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dengan jahar. Beliau mengatakan, saya salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, tidak saya dengarkan seorang pun dari mereka menjaharkan basmalah. Nah, dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah dalil dari Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yajhar, tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sanad hadis ini dhaif, tidak kuat. Yang keempat adalah hadis Abdullah bin Umar. Nah, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Saya salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman bin Affan. Lam yaqnutu wa lam yajharu. Mereka tidak qunut dan tidak menjaharkan. Nah, kalau kita baca kritikan pada ulama terhadap hadis ini juga bermasalah pada sanadnya. Ada yang tafarrud, yang sendiri, kemudian dianggap juga dhaif. Nah, dalil yang kelima, jahar bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kalau seandainya betul dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan bertikai riwayat. Nah, kalau saya melihat dalil ini yang kuat. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul membaca rutin bismillah setiap beliau salat, Allahu akbar setelah baca iftitah, beliau ketika menjaharkan bacaan, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitulah beliau membaca, makhtalafatir riwayat. Tentu tidak akan berbeda riwayat yang sampai. Kenapa? Karena Nabi salat tidak sekali, tapi berulang kali sampai akhir hayat beliau. Dan Nabi SAW salat di belakang sahabat yang ribuan jumlahnya. Kalau memang itu amalan Nabi, menjaharkan basmalah, tentu sudah ada riwayat yang mutawatir. Ternyata tidak ada riwayat yang mutawatir seperti itu. Padahal amalan ini amalan yang terjadi di tengah orang banyak. Nah, dengan pertimbangan itu, maka jauh kemungkinan Nabi menjaharkan basmalah. Setidaknya tidak terus, kalau toh pernah beliau menjaharkan, secara umum beliau tidak merutinkan atau tidak terus menerus atau tidak sering menjaharkannya. Kenapa? So, kalau sering beliau jaharkan basmalah, tentu banyak hadis yang sampai kepada kita yang menjaharkan itu. Kenapa? Karena Nabi mengimami jamaah sahabat terus. Semenjak Masjid Nabawi dibangun, Nabi imamnya. La yataqaddam ahadun, tidak seorang pun yang berani untuk maju mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan tauliyah, niyabah, mewakili Nabi untuk mengimami kaum muslimin ketika beliau sakit, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar oleh dia, ini Abu Bakar kan orang yang pantang kali berpaling ke dalam salatnya. Tapi karena terdengar banyak yang mengingatkan subhanallah, subhanallah, dia jadi imam. Rupanya Nabi keluar dari pintu, ingin ikut berjamaah, mau surut itu Abu Bakar. Ini Nabi berisyarat, makanak, tetap di tempat engkau. Nah, tidak ada orang yang berani mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti berulang kali beliau
melakukan salat, kalau betul beliau jaharkan basmalah, tentu ada riwayat yang banyak yang sampai kepada kita tentang bagaimana qiraah Nabi SAW. Nah, kalau tidak ada riwayat yang seperti itu, bagaimana kita mengatakan bahawa Nabi ketika membaca Al-Fatihah membaca menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim? Itu baru kaul pertama, pendapat pertama, alun tuntas lah tu. Pendapat kedua bawa lagi, awak sambung 5 balik hari lain. Saya mau izin, lama mau nak pergi umrah, teragak lu ambil umrah. Tapi tidak lama, insyaAllah cuma 9 hari, 9-10 hari. Selasa yang berikutnya hanya 1 hari kita, 1 pekan, 1 kali kita libur insyaAllah. Tapi jangan diputuskan dulu, yo berarti tidak usah jahar. Tunggu dulu, sabar dulu, hadir. Nah, supaya kita bisa mendengarkan lebih dahulu bahwa masing-masing pendapat itu ada alasannya. Jadi jangan dikatakan nanti, oh Imam Syafi'i berarti tidak ada alasan. Tunggu dulu, jangan ada kesimpulan itu. Nanti kita jelaskan pula pendapat Imam Syafi'i, kemudian kita jelaskan pula pendapat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nanti yang mengatakan boleh dipilih, dan mana yang akan kita pakai di dalam kajian kita tersebut, di dalam penelusuran kita, mana yang lebih rajih, yang lebih kuat untuk kita amalkan. Nanti selesai itu kita lanjutkan. Demikian kita cukupkan dahulu karena saya mau kembali ke Bukit Tinggi. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.